Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Bertemu bersama saya Iwan di channel Dunia Gabus Lampung. Nah, ini adalah vlog pertama saya, dan insya Allah vlog ini saya buat untuk membahas seputaran ikan gabus. Jadi saya mencoba untuk membudidayakan ikan gabus yang dari alam. Langsung saya coba saya budidaya sendiri, dan untuk saya pijakan dan saya besarkan. Nah, bakal ada nanti episode-episode tentang ikan gabus, dan untuk episode pertama ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara mengambil buraya. Buraya itu istilah anakan ikan gabus yang masih kecil-kecil baru menetas, itu kita pindah. Karena memang alhamdulillah saya sudah coba untuk memijahkan ikan gabus dari alam itu kurang lebih 1 bulan atau 3 minggu yang lalu. Itu saya pasangkan di situ, nanti kita lihat, dan alhamdulillah beranak. Dan saya baru tahu tadi itu beranak dan banyak, mungkin ada entah 3.000 atau 5.000 ekor. Dan itu memang harus kita pisahkan dari induknya supaya nanti induknya biar cepat bertelur kembali dan anaknya biar cepat besar. Nah, nanti bakal kita bahas juga tentang bagaimana cara memijah, bagaimana cara memilih indukan, kemudian bagaimana cara membedakan antara gabus jantan dan betina, kemudian bagaimana cara membesarkan, umpan apa, bagaimana cara, banyak nanti kita akan bahas tentang seputaran ikan gabus. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin mencoba beternak ikan gabus, karena memang ikan gabus ini cukup potensial karena secara ekonomis dia mempunyai nilai jual yang tinggi dibanding ikan-ikan lain. Nah, jadi saya mencoba untuk budidaya ikan gabus. Sebenarnya saya sudah budidaya ikan selain gabus sudah banyak, ada lele. Nah, ini di kolam sebelah ini lele, ini hasil pijahan saya sendiri dan siap jual juga. Kemudian di belakang saya ini gurame dan nila saya campur di sini. Udah cukup besar-besar juga. Itu udah sekitar umur 5 atau 6 bulan. Nah, gurame saya ada, sempat juga patin ya. Nah, untuk kali ini saya coba untuk membudidaya ikan gabus. Ikan gabus dari alam, ikan gabus liar. Coba saya pijah sendiri, saya jinakkan. Memang ada caranya, itu memang agak sulit karena ikan dari alam itu biasanya dia masih liar, masih frontal, masih susah dijinakkan. Tapi setelah belajar dari berbagai sumber, akhirnya alhamdulillah kemarin saya sudah jinakkan. Meskipun ada beberapa yang mati karena memang nggak mudah. Saya beli 8 indukan yang berukuran sekitar 7 on, hampir 1 kilo, cukup besar. Saya beli 8 biji, yang 1 loncat, yang 2 mati. Tinggal ini 4 ya, 4 indukan. Alhamdulillah yang 2 tadi saya lihat menetas, dan anaknya itu sudah sekitar mungkin antara 3 atau sampai 5 hari. Saya baru tahu. Jadi ternyata sudah menetas. Saya nggak tahu kalau bertelur, alhamdulillah berhasil. Nah, untuk hari ini, untuk episode pertama saya ini di hari Sabtu 28 November tahun 2020, saya akan mencoba sharing atau berbagi informasi tentang bagaimana cara memisahkan antara buraya atau anakan ikan gabus yang masih kecil, yang umur antara di bawah 5 hari lah, itu kita pisah dari induknya. Akan kita pisah ke kolam pembesaran benih, karena memang kolam pemijahan dengan kolam pembesaran benih, kolam pembesaran ikan itu beda lagi. Kita sudah siapkan untuk kolam pembesaran benih di depan sana, dan hari ini kita akan coba, pada edisi ini, episode pertama ini, saya coba untuk bagaimana cara memisahkan buraya dari induknya. Dan mungkin alat-alat yang dibutuhkan sederhana. Saya bawa senter, ini persiapan aja karena memang agak gelap di situ karena masih cukup kecil ikannya. Kemudian ini ada alatnya, bisa dilihat di sini mungkin. Ini ada baskom, nanti kita isi air. Dan ini sorok sederhana, nanti kita coba untuk ngambil pakai ini. Kolamnya ada di situ, nanti kita ambil dan akan kita pindah ke depan ya. Dan saya juga akan dibantu oleh asisten saya untuk mengambil ikannya di situ.
karena memang harus dipindah. Ya, coba ikutin saya. Nah, ini adalah kolam pemijahan. Setelah saya 3 minggu di sini jadi, nah hari ini kita akan mengambil burayanya. Ini saya tutup memang karena ikan gabus cukup liar. Dia kalau nggak ditutup dia akan loncat. Karena sempat waktu itu hilang satu loncat, jadi kita akan mengambil. Nah, kita mulai saja, kita akan ambil burayanya. Ini memang ditutup, kalau nggak ditutup dia akan loncat. Nah ini indukan yang saya pakai ini langsung dari alam. Ini indukan langsung dari alam. Saya karantina. Sempat saya karantina waktu itu kurang lebih 7 hari. Dipuasakan. Dia nggak dikasih makan apa-apa supaya dia lebih agak jinak. Karena yang dari alam itu liar biasanya, terlalu frontal. Akhirnya saya jinakkan. Setelah 1 minggu saya kasih makan. Saya kasih umpan ikan-ikan kecil, ikan gurame, ikan nila kecil, ikan-ikan lele kecil. Dan alhamdulillah 3 minggu ini hasilnya bagus. Indukannya langsung bertelur. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin suka akan dunia ikan, terutama ikan gabus, nanti kita bisa sharing, kita bisa berbagi informasi bagaimana cara membudidaya ikan gabus. Karena memang untuk di Lampung sendiri ikan gabus ini masih jarang ditemukan di budidayanya. Bahkan kemarin saya mau cari ikan gabus susah, makanya saya harap ini nanti bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian. Oke, bisa dilihat di situ mungkin ikannya sebentar. Oke, saya menggunakan alat bantu senter ini. Coba di sini. Nih, nah ini. Oke. Nah ini teman-teman sekalian, ini adalah anakan ikan gabus, kurang lebih umuran 5 hari lah setelah menetas ya. Jadi ini akan kita pindahkan nanti, kita pindahkan ke kolam pembesaran benih ya. Kita pisah dengan induknya karena memang induknya masih di sini. Takutnya nanti dimakan induknya atau mungkin nanti induknya nggak fokus untuk berkembang biak lagi. Jadi harus kita ambil memang burayanya ini menggunakan serot tadi, kita pindah ke depan. Nah ya, tetap ikuti channel ini. Kita coba untuk mengambil langsung. Oke, bisa dilihat. Kita ambil airnya dari sini. Oke, kita geser dulu. Nah itu ada induknya tuh. Itu ada induknya tuh. Nah itu induknya. Nah itu. Aduh. Kita akan ambil airnya sekalian karena memang airnya harus diambil dari ikan dari sini tuh, supaya dia tidak stres. Karena biasanya kalau dia murni dari air sumur, dia anaknya akan stres. Ini kita ambil untuk airnya sekalian nanti. Oke, kita taruh sini dulu. Nah di sini. Oke, sisanya nanti kita ambil pakai serot ini. Sebenarnya waktu yang bagus untuk pengambilan buraya ini itu malam hari, karena sifat ikan gabus kalau malam hari dia bergerombol. Ini cukup sulit, mungkin nanti jika ada yang sisa-sisa kita ambil nanti malam lanjutannya. So kita ambil di sini bisa. Oke, bisa dilihat itu, kelihatan. Oke, kita coba ambil. Cara pengambilan buraya atau anak ikan gabus yang masih berumur kurang lebih 5 hari. Karena memang pas bertelur saya nggak tahu tuh udah menetas. Nah, ini masih banyak sekali di bawah ini. Nah, harus pelan-pelan memang karena dia memang masih rentan, masih kecil, jadi memang harus hati-hati dalam pengambilannya. Oke.
masih sangat banyak. Ini perkiraan saya ini sekitar mungkin masih adalah 3 sampai 5.000 ekor ini anakannya ini. Tuh, bisa dilihat mungkin. Nah, itu ya. Kecil-kecil. Jadi sangat pelan-pelan, hati-hati karena saya takut nanti harus kita pindah supaya nanti indukannya fokus untuk dia bisa berkembang biak lagi. Memang harus sabar dan hati-hati karena memang jumlah ikannya banyak dan sangat kecil-kecil. Bagi teman-teman yang ingin memindahkan telurnya bisa sebenarnya. Jadi sebelum menetas itu harus dipindahkan bisa. Itu lebih mudah, mungkin lebih mudah karena memang nggak bergerak. Karena kalau ini kan udah bergerak dia. Tuh ya, kelihatan jelas ya. Coba kita, ini masih banyak teman-teman sekalian. Tuh lihat di bawah itu, di dasarnya itu cukup banyak, alhamdulillah. Ini adalah hasil budidaya pertama saya. Ini asli dari indukan ikan gabus liar. Jadi saya beli indukan, kemudian saya karantina dulu selama seminggu, 10 hari. Saya pasangkan, alhamdulillah ini masih banyak pemirsa, masih banyak. Saya harus hati-hati ngambilnya. Mungkin akan dibantu oleh rekan saya, akan dibantu oleh asisten saya untuk mengambil ini. Sebentar. Betul, sebentar. Oke. Ya, Mas Irfan, ini adalah saudara saya, rekan saya, sekaligus asisten saya. Dia akan coba membantu saya untuk mengambil buraya atau anakan tadi. Coba diambil lagi tadi seraknya. Nah, dipegang. Nah, sip. Nah, bagi teman-teman sekalian ingin bertanya, ingin berminat untuk budidaya ikan gabus, ingin tahu gimana prosesnya, pemijahan, pemilihan induk, kemudian persiapan kolam, semuanya yang berkaitan dengan ikan gabus nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke, saya dibantu oleh Mas Irfan, asisten saya. Dia juga petani ikan cupang. Nah, Mas Irfan juga ini petani ikan cupang dia. Dia petani tapi dia bergerak di ikan cupang. Nah, ini. Oh ya, sebelum kita pindahkan yang pasti kita harus menyiapkan kolam ya, teman-teman sekalian. Jadi kita harus memang sedia kolam dulu. Nah, kolam itu paling tidak sudah berisi air itu kurang lebih 1 minggu. Tujuannya adalah biar mungkin suhu, oksigen, kemudian pH dari air yang baru itu sama dengan air yang ini. Karena kalau memang langsung dari air sumur itu biasanya dia stres ikannya, bisa mati. Karena memang jumlah oksigennya berbeda, kemudian pH-nya berbeda, banyak faktor. Jadi jika ingin memindahkan buraya ikan dari kolam ini, harus pastikan kolam yang akan ditempatin si buraya ini, pembesaran benih ini, sudah berisi air kurang lebih didiamkan selama seminggu. Oke, ya, coba Mas Irfan, masih banyak nggak dalamnya? Masih dikit ya. Itu sebenarnya masih banyak, cuman karena dia nyebar ya, karena setelah kita ambil beberapa saat tadi nyebar sehingga oke.
Ya Mas Irfan, kita antar dulu di kolam depan. Ya, silakan dibantu. Nah, ini akan kita pindah di kolam depan sana. Oke. Ya, memang kita harus punya beberapa kolam. Kolam indukan sendiri, kolam pemijahan sendiri, kolam pembesaran benih sendiri, kolam pembesaran ikan pun sendiri. Kita harus punya beberapa kolam. Oke. Nah, itu sudah kita siapkan kolamnya di sini, dan memang sudah kita siapkan tutupnya juga. Mungkin bisa dibantu buka tutupnya Mas Irfan. Itu belok gini ke sini, yang itu buka, enggak, yang satu aja. Nah gini, itu buat bisa kita ambil Mas Irfan. Nah ini teman-teman sekalian, ini kolam depan rumah. Ini sudah saya siapkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ada tumbuhan airnya juga, kita sebenarnya enceng gondok ya. Itu Mas Irfan yang membantu kita untuk Mas Irfan, dibuka Mas Irfan, bisa. Nah ini air ini sudah terisi, itu kurang lebih sudah 2 minggu yang lalu teman-teman sekalian. Jadi memang sudah kita siapkan kolam ini, sehingga nanti yang buraya-buraya yang atau anak ikan tadi yang dari sana tadi dia nggak stres, karena memang airnya sudah diendapkan selama kurang lebih 1 minggu sampai setengah bulan. Nah ini kolamnya, ini nggak besar kok kolamnya, ukuran antara panjang 2,5 meter, lebarnya 2 meter loh. Nah nanti ini kolam ini akan saya gunakan untuk pembesaran benih. Ini tadi kita singkirkan sebentar untuk tumbuhan airnya. Ini lebih baik dikasih tumbuhan air seperti ini karena memang biar nggak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, biar dia nampak seperti Stabil. alami. Nah, nanti kita taruh sini. Nah ini buraya tadi yang kita ambil, ini dari indukannya tadi, ini cukup banyak ini. Alhamdulillah kita tuangkan di sini di tempat pembesaran benih. Cukup pelan-pelan biar mereka tidak stres karena memang masih rentan. Cukup. Dan setelah berapa hari lagi siapin kutu air. Nah, ini mungkin besok udah langsung kita sediakan kutu airnya. Jadi untuk tahap awal untuk memberi makan si buraya ini nanti itu bagusnya memang harus kutu air, karena kutu air ini dia termasuk binatang yang size-nya atau ukuran cukup kecil, jadi bisa dimakan oleh anak-anak ikan gabus ini. Nah kalau cacing sutra itu bisa juga, namun cacing sutra itu biasanya sedikit lebih besar. Jadi step awal setelah menetas ini memang bagusnya memang harus kutu air. Nah mungkin bisa kita sedikit kutu air, dan tadi di sana masih ada beberapa ikannya. Mungkin nanti malam akan kita sambung lagi untuk mengambil burayanya, karena memang ini agak sulit. Udah tabur. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin coba budidaya ikan gabus, bisa. Ikan gabus dari alam itu bisa diternakkan sendiri. Ini buktinya saya membeli ini indukan berukuran sekitar 7 sampai 8 on, hampir 1 kilo. Dan memang harus dikarantina dulu, dia nggak serta merta langsung bisa jadi, nggak, harus kita puasakan selama seminggu kurang lebihnya baru dikasih makan. Nah ini untuk pagi ini, untuk sore ini kita membahas tentang bagaimana cara memindahkan. Oke, tadi teman-teman sudah tahu caranya, sederhana, kita butuh alat sederhana ini untuk memindahkan. Memang baiknya yang dipindahkan anaknya, jadi biarkan induknya di sana, anaknya kita pindah ke sini, biar nanti indukannya itu dia biar bisa beranak kembali.
Untuk kedepannya nanti saya coba untuk bikin vlog-vlog atau episode-episode di berbagai macam ya. Ini khusus memindahkan, mungkin nanti saya akan coba bagaimana sih cara membedakan antara ikan gabus jantan dan betina. Mungkin karena memang teman-teman bingung, ini yang jantan seperti apa, yang betina seperti apa kan, jadi mungkin bingung. Nanti coba saya bikin vlog khusus untuk cara membedakan ikan gabus jantan dan betina, karena memang itu dasar. Kalau memang kita nggak bisa membedakan, gimana bisa nanti memasangkan dan bagaimana bisa berkembang biak gitu. Jadi untuk hari ini cukup bagaimana cara memindahkan ikan gabus. Nanti coba malam, nanti kita coba lagi kita untuk mengambil wilayahnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.